Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video pertama saya di channel YouTube ini. Di video ini saya akan menyampaikan apa itu Siap ID yang dijadikan identitas instansi atau instansi ID di Simpatika. Di video kali ini saya akan menyampaikan kenapa saya membuat video ini tentang Siap ID. Yang kedua, apa itu Siap ID? Nomor 3, kenapa perlu Siap ID dan bagaimana mengetahui Siap ID suatu lembaga. Latar belakang dari saya membuat ini adalah masih adanya madrasah yang belum memahami apa itu Siap ID. Nah, saya tahu ini itu ketika ada ajuan dispensasi madrasah untuk ajuan dispensasi absen di Simpatika. Ajuan itu ditujukan kepada salah satu kabupaten dan diteruskan ke kantor wilayah. Dalam ajuan tersebut, saya melihat bahwa di surat tersebut belum mencantumkan Siap ID. Malah di surat tersebut ditulis Siap ID dengan nama madrasah dan diulang. Mungkin madrasah ini merasa bahwa NPSN itu sudah Siap ID. Ternyata bukan. Di sini saya contohkan. Madrasah ini mengajukan ajuan dispensasi untuk membuka absen atas absen yang lupa di bulan Februari. Nah, di sini di surat ini dicantumkan bahwa nama madrasah adalah ini. Nah, terus instansi ID yang ditulis juga ini sama, nama MI-nya. Mungkin madrasah ini beranggapan bahwa NPSN ini adalah Siap ID. Nah, di sini saya perlu jelaskan nanti. Ini latar belakangnya. Terus, Siap ID itu apa? Siap ID adalah nomor unik di Simpatika. Di Simpatika itu ada beberapa nomor unik, atau lebih tepatnya bukan hanya Simpatika ya, di tiap-tiap aplikasi itu mereka menggunakan nomor unik. Ya, kalau di Simpatika mungkin kita akan menemukan nomor-nomor unik yang kita temui di Simpatika. Kita akan menemui beberapa ID yang berupa nomor. Pertama mungkin ini Siap ID. Siap ID. Ini memang angka unik, memang hanya di Simpatika. Kalau di NSM mungkin panjenengan semua pernah juga ditanyakan di Simpatika berapa nomor NSM-nya. Tapi NSM ini atau nomor statistik madrasah itu dipakai sebagai kunci oleh MIS. Ada juga NPSN seperti yang tadi dicantumkan oleh lembaga tersebut ketika mengajukan surat. NPSN itu sebetulnya nomor unik yang diproduksi oleh atau yang dibuat oleh Dapodik untuk aplikasi mereka, atau mungkin bukan hanya Dapodik ya, tapi lebih tepatnya di Kemdikbud. Ini untuk lembaga. Nah, guru juga begitu, tapi kita tidak akan bahas ini.
Kita akan bahas ini. Nah, sekarang lebih tepatnya atau lebih detailnya, ya, SIAP ID itu apa? SIAP ID adalah nomor unik di Simpatika yang diberikan untuk memberikan identitas khusus kepada sebuah satuan pendidikan di Simpatika. Nah, kenapa perlu SIAP ID? Karena untuk suatu transaksi ajuan, ya, ataupun transaksi yang lain, tidak hanya ajuan, ya, itu kita untuk memberitahukan kepada orang lain, kalau dalam hal ini misalkan madrasah mengajukan ajuan, verval dan lain-lain, verifikasi, validasi ke admin kabupaten misalkan, atau admin kanwil, maka untuk menghindari kesalahan itu yang diberikan bukan nama madrasah, tapi nomor unik yang berupa SIAP ID yang dipakai sebagai instansi ID atau identitas instansi suatu madrasah. Karena apa? Kalau menyebutkan nama madrasah itu potensi kembar banyak. Saya akan mencontohkan di sini. Nah, di sini saya akan ketikkan nama suatu madrasah. Misalkan RA Perwanida. Maka akan muncul banyak RA Perwanida. Kalau dalam satu halaman ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Di sini ditemukan ada 23, berarti ada 230 lembaga yang bisa jadi sama seperti ini dengan seperti ini sama. Yang membedakan hanya alamatnya. Nah, hal ini akan beda ketika misalkan kita ketikkan di sini angkanya saja, angka identitas nomor unik. Nah, seperti ini, maka yang muncul di sini hanya RA Perwanida yang akan kita tuju. Begitu juga contoh ini. Nah, ketika di sini disebutkan nama madrasahnya saja tanpa menyebutkan instansi atau SIAP ID-nya, maka ini akan membingungkan pihak yang akan memproses suatu ajuan ini. Nah, maka perlu di sini dicantumkan SIAP ID, bukan NPSN, ya. Kalau NPSN seperti yang saya sampaikan tadi itu digunakan oleh Kemdikbud. Nah, untuk transaksi madrasah yang kita gunakan adalah SIAP ID jika itu terkait dengan suatu lembaga. Seperti dalam contoh surat ini adalah kaitan dengan ajuan dispensasi absen. Dispensasi absen itu diberikan untuk suatu lembaga, bukan terkhusus untuk suatu guru. Karena absen itu yang mengisi adalah kepala madrasah atas satu lembaga, bukan hanya pada guru tertentu, tapi semua guru di situ. Nah, karena itu kita perlu SIAP ID. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana mengetahui SIAP ID atau instansi ID di Simpatika? Nah, sebetulnya banyak cara, ya. Tapi di sini saya akan menunjukkan cara yang paling simpel. Cara yang paling gampang mengetahui SIAP ID. 1, 2, 3 gitu ya. Tapi kita akan tunjukkan satu cara yang paling mudah untuk mengetahui SIAP ID.
sini. Nah, untuk mengetahuinya kita ketikkan salah satu nama. Misalkan di sini saya ngambil contoh nama Asmuni. Kalau kita tidak batasi, nama Asmuni akan banyak. Ya, ada berarti ini tiap halaman 10, ada berarti 200 ada 200. Nah, kalau kita mau spesifik, misalkan ya, hanya di Demak saja, di Kabupaten Demak, maka sini hanya muncul 3 nama. Nah, kita cari madrasah yang akan kita cari. Ini contoh adalah salah satu yang di atas ini, MTS S Al-Hadi. Nah, di sini akan muncul identitas. Yang spesifik adalah seperti NPTK. Nomor ini spesifik, nomor ini unik. Hanya milik orang ini. NPK ini unik, hanya milik orang ini. Ini untuk kaitan guru. Dan ini kalau menyebutkan angka ini maka tidak akan tertukar dengan orang lain maksudnya. Tapi kalau kita ketikkan Asmuni maka akan muncul banyak nama. Nah, ini tapi bukan ini ya fokusnya. Fokusnya ada di instansi ID di sini. Instansi ID di sini. Nah, di sini kita sudah mengetahui instansi ID yang bisa kita inputkan di sini. Nah, seperti ini ya. Seperti ini tadi. Instansi ID itu biasanya diawali dengan angka 20, tapi tidak semua seperti itu. Nah, nanti angka ini yang kita tulis di surat ataupun kalau mungkin tidak mengharuskan surat ya isian Google Form misalkan, ya itu yang kita tulis di Google Form. Tapi karena ini mengharuskan ada surat ini ditulis dengan instansi ID atau siap ID yang sudah kita cari tersebut. Nah, dengan di situ ditulis 20 bla 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 bla, maka si penerima surat ini yang akan memproses ajuan dispensasi ini akan dengan mudah mengidentifikasi mana madrasah yang akan dibuka absennya. Begitu saja untuk tayangan video kali ini. Semoga memberikan manfaat kepada jenengan semua. Harapan saya jenengan subscribe dan like video saya ini sebagai support untuk saya untuk memberikan informasi atau sebatas sharing terkait hal-hal yang mungkin berguna kalau dalam kaitan ini, kaitan simpatika. Silahkan tulis komen ataupun saran ataupun kritik atas video pertama kali saya ini, karena memang ini video pertama kali saya yang saya buat atas respon suatu hal yang saya temui. Makanya saya bikin bagaimana membuat video secara singkat, simple, maka saya pakai cara ini. Silakan dikritik ataupun mungkin ada saran terkait bagaimana lebih baik, ataupun mungkin ada hal-hal yang ingin dikehendaki untuk di-sharing, silakan ditulis di kolom komentar. Sekian dari saya, atas perhatiannya disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum